Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam kita belajar diberi kelancaran. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ya silakan Hilda, teman-temannya memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Hilda sudah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan anak berdiri terlebih dahulu. Selesai, silakan duduk kembali tempatnya masing-masing. Tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yaitu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme pada dalam diri kita. Selanjutnya, coba tengok kanan kiri kalian, ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya, alhamdulillah kalau berangkat semua. Sekarang Bapak minta kalian siapkan alat tulisnya untuk belajar hari ini. Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau semua sudah siap. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat matahari? Pernah, Pak. Nah, jika pernah, apa yang kalian rasakan jika berdiri di bawah sinar matahari? Panas, Pak. Panas, betul sekali. Jadi, matahari adalah salah satu sumber energi panas terbesar di bumi, di mana matahari memiliki manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tujuan Bapak bertanya kepada kalian yaitu karena kita pada hari ini ingin mempelajari tentang tema 6 energi dan perubahannya dan subtema 1 sumber energi. Jika kalian dalam belajar nanti fokus dan tetap memperhatikan, maka ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini akan bermanfaat dan nanti dalam mengerjakan harus tetap sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan belajar pada pagi hari ini, yang pertama kita dapat menggali informasi dari teks sumber energi. Yang kedua, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita dalam menghemat energi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui lamanya waktu suatu kejadian dalam rangka menghemat energi. Materi pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menggali informasi dari teks bacaan tentang sumber energi. Yang kedua tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menghemat energi. Yang ketiga tentang lamanya waktu suatu kejadian dalam rangka menghemat energi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti pembagian kelompok, yang kedua presentasi guru, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat evaluasi, yang kelima penghargaan dalam tim, yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Kegiatan selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama barisan Nisya ke belakang, kelompok yang kedua barisan Hilda ke belakang, kelompok yang ketiga barisan Radit ke belakang. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan kalian sebuah teks untuk dibaca. Sudah menerima teks semuanya? Sudah, Pak. Silahkan dibaca, dipahami terlebih dahulu teks yang sudah Bapak berikan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Selamat membaca. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Dari teks yang sudah kalian baca tadi, informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Dari teks tersebut ada sumber energi matahari dan air. Nah, betul sekali Hilda. Jadi, dari teks tersebut menggambarkan tadi ada sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Dan di dalam teks tersebut ada 2 contoh sumber energi yaitu matahari dan air. Materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menggali informasi dari teks yang berjudul tadi energi yang ada di sekitar kita. Nah, supaya kalian lebih paham terlebih dahulu dalam menggali informasi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, dalam menggali informasi kalian harus membaca dengan teliti dan seksama terlebih dahulu agar informasi dapat kalian dapatkan dari teks atau setiap paragraf. Dan di setiap paragraf itu mengandung informasi-informasi baik tersurat dan tersirat. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari penjelasan yang Bapak sampaikan? Saya, Pak, ingin bertanya. Informasi yang tersurat dan tersirat itu yang seperti apa ya, Pak? Bagus, Hilda sudah berani bertanya. Jadi informasi yang tersurat adalah informasi yang tertulis dan yang ada dalam teks tersebut. Sedangkan informasi yang tersirat adalah informasi yang tidak tertulis atau tersembunyi. Jadi kita harus memahami teks tersebut untuk mengetahui informasi. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah dapat dipahami. Selanjutnya, Bapak akan memutarkan sebuah video tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Silahkan dicermati dan dilihat ya nanti videonya. Ya, Pak. Yang pertama adalah contoh kewajiban anggota keluarga dalam memanfaatkan sumber energi.
yaitu merawat dan memelihara tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya, hak anggota keluarga dalam memanfaatkan sumber energi, yaitu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, menggunakan lampu saat belajar, menggunakan kipas angin saat kepanasan, menyalakan televisi untuk hiburan. Dari video yang sudah Bapak putarkan tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari menonton video? Hak dan kewajiban yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan dan menghemat sumber energi. Nah, betul sekali Nisha. Jadi dalam video tersebut terdapat informasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga dalam memanfaatkan energi atau menghemat energi. Supaya kalian lebih paham lagi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi PPKN yang akan kita pelajari dan maksud dari video yang sudah kalian tonton. Jadi, hak adalah suatu hal yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus kita jalankan. Nah, dalam pemanfaatan atau menghemat energi terdapat contoh hak dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pemanfaatan sumber energi, kita memiliki hak untuk menggunakan sumber energi, baik itu matahari, air, angin, dan lain-lain. Kemudian, kita selain itu juga memiliki kewajiban untuk menghemat energi supaya sumber energi dapat dipakai kembali atau tidak cepat habis. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari penjelasan yang Bapak sampaikan? Saya Pak ingin bertanya, jadi apa pentingnya memanfaatkan sumber energi dengan baik? Nah, baik. Bagus Nisha sudah berani bertanya. Jadi memanfaatkan sumber energi dengan baik yaitu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia agar sumber energi tidak cepat habis dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah Pak. Baik, kalau sudah dapat dipahami. Selanjutnya Bapak akan memutarkan video kembali tentang lamanya waktu suatu kejadian. Nanti di video tersebut ada cara menghitungnya. Silakan diamati dan dipahami ya video yang Bapak putarkan. Ya Pak. Untuk mencari lamanya waktu belajar, maka kita dapat gunakan cara waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, kita kerjakan ya, yaitu dengan cara 12.00 dikurangi 07.00. Maka hasilnya adalah 05.00 atau sama dengan 5 jam. Dari video yang sudah Bapak putarkan, informasi apa yang dapat kalian dapatkan dari video? Perhitungan lamanya waktu suatu kejadian, Pak. Bagus sekali. Jadi dalam video tersebut terdapat informasi di mana kita dapat mengetahui caranya menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Supaya kalian lebih memahami maksud dari video yang sudah Bapak putarkan, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi matematika yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi di setiap kegiatan itu mengandung unsur waktu, di mana ada kegiatan awal dan kegiatan akhir itu dapat dihitung lamanya. Contohnya dalam pemanfaatan sumber energi, yaitu misalnya Hilda menghidupkan keran air pada jam 5 pagi. Kemudian Hilda selesai menggunakan keran air itu terus ditutup pada pukul 7. Jadi lamanya waktu dapat dihitung itu selama 2 jam. Apakah dapat dimengerti? Bisa, Pak. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Pak, ada berapa satuan yang dapat digunakan untuk lamanya waktu? Baik, bagus sekali lagi sudah berani bertanya. Jadi ada banyak satuan ya dalam untuk menghitung lamanya waktu. Misalnya ada satu hari itu sama dengan 24 jam dan 1 jam itu 60 menit dan masih banyak lagi. Sudah dapat dipahami? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah dapat dipahami. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan diskusi dalam kelompok. Dalam kegiatan ini Bapak akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan dicermati terlebih dahulu LKPD yang sudah Bapak berikan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari LKPD yang sudah Bapak berikan? Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 15 menit untuk diskusi kelompok. Selamat mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Pak. Baik, kalau sudah selesai. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi kelompok. Kira-kira kelompok mana yang ingin membacakan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 2 maju membacakan diskusinya. Jawaban nomor 4, lamanya waktu
waktu adalah 2 jam 30 menit. Bagus, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Jadi jawabannya itu lamanya waktu ada 2 jam 30 menit karena waktu awalnya itu pukul 5 dan waktu akhirnya itu pukul 7.30. Jadi lamanya waktu 2 jam 30 menit. Apakah jawaban setiap kelompok sudah sama? Sama, Pak. Bagus, berarti kalian sudah paham. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Pak. Kita tadi sudah melakukan diskusi kelompok dan kegiatan presentasi. Dari kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan presentasi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau begitu. Jadi kesimpulan diskusi dan presentasi pada hari ini yaitu kita tadi sudah bisa menggali informasi tentang sumber energi dari teks. Kemudian kita sudah bisa menggali atau menganalisis hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam teks sumber energi dan penghematannya. Kemudian kita juga sudah mencoba menghitung lamanya waktu suatu kejadian atau kegiatan dalam rangka menghemat energi. Setelah kegiatan diskusi dan presentasi, Bapak lihat kok kalian semua tidak semangat. Supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti ikuti instruksi dari Bapak. Kalau Bapak bilang tepuk 1, nanti kalian tepuk 1. Kalau Bapak bilang tepuk 2, nanti kalian tepuk 2. Kalau Bapak bilang tepuk 3, nanti kalian diam ya. Dapat dimengerti? Mengerti, Baik, Pak. kalau dapat dimengerti, siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti kalian sudah paham maksud dari yang perintah yang Bapak sampaikan dan kalian sudah konsentrasi. Kegiatan selanjutnya adalah kuis atau evaluasi. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi kepada setiap individu. Silahkan nanti dikerjakan secara individu, jangan mencolek ya. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Sekarang dikumpulkan hasil pekerjaannya. Kegiatan selanjutnya adalah penghargaan prestasi tim. Dari kegiatan diskusi dan presentasi tadi, Bapak lihat kalian sudah bisa bekerja sama dalam diskusi dan dalam presentasi kalian sudah percaya diri menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Jadi tepuk tangan buat kita semua karena kita sudah aktif dalam belajar. Karena kalian sudah dapat bekerja sama dan percaya diri, Bapak akan bagikan bintang kepada masing-masing anak. Silahkan nanti bintang ini bisa ditempelkan di papan belakang kelas, papan aktivitas untuk penyemangat kita aktif dalam belajar. Supaya nanti kita dapat terpacu dalam belajar untuk aktif dan mengumpulkan banyak bintang. Dapat dimengerti ya? Ya, Pak. Baik, kalau dapat dimengerti. Tidak terasa kita sudah memasuki kegiatan penutup. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, Pak. Senang ya? Terus apa aja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Menggali informasi tentang sumber energi dari teks. Betul. Terus ada lagi? Hak dan kewajiban anggota keluarga dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, betul. Ada lagi? Menghitung lamanya waktu dalam suatu kejadian. Nah, betul sekali. Jadi tadi kita sudah membahas tentang 3 pokok bahasan ya. Yang pertama tadi bahasa Indonesia, kita sudah mengetahui dapat menggali informasi dari suatu teks. Nah, dalam menggali informasi, kita harus membaca terlebih dahulu dengan teliti supaya informasi dapat kita dapatkan dengan lengkap. Nah, yang kedua tadi PPKN, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menghemat atau memanfaatkan sumber energi. Jadi, setiap manusia itu memiliki hak untuk menggunakan sumber energi, tetapi kita juga harus memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Yang ketiga, matematika, kita sudah dapat menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Nah, untuk menghitung lamanya waktu suatu kejadian, kita harus mengetahui dulu waktu awal dan waktu akhir supaya kita dapat menghitung lamanya waktu kejadian. Apakah dapat dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa dipahami. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan berikan pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah. Silahkan nanti dikerjakan latihan 2, buku paket halaman 69. Tugas nanti dikumpul besok pagi ya, dapat dimengerti? Baik, Pak. Baik, kalau dapat dimengerti. Kemudian kegiatan besok pagi kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Silahkan nanti tugas dan materi yang akan dipelajari besok pagi dipersiapkan di rumah ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Hilda teman-temannya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Hilda sudah teman-temannya berdoa. Nah, kegiatan sudah selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.